Dan juga selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Pada malam hari ini kita akan sharing pengetahuan ya bersama Bapak Hendra Martono, CEO dari Ara Hunter ya. Topik malam ini adalah raup untung dengan indikator tren, momentum dan volume ya. Sebelum acara kami mulai, saya ingin menceritakan sedikit tentang guru film beliau ya. Pak Hendra Martono Lim adalah arek Surabaya ya. Beliau kuliah di Universitas Petra Surabaya. Kemudian beliau juga pendidikan dan pelatihan bidang pasar modal atau keuangan yang pernah dilalui adalah sebagai broker dealer representatif ya dari BSPM tahun 2007. Kemudian tahun 2012 mendapat sertifikat Securities Analyst CSA ya. Kemudian tahun 2016 Master Instructor dari LSPPM. 2016 juga mendapat sertifikat Technical Analyst dari AATI ya. Berikut ini adalah pengalaman kerja di bidang pasar modal dan atau keuangan. Tahun 2007 di Sarijaya Permana Sekuritas. Kemudian 2007 sampai 2010 di Kim Eng Securities sebagai Vice President Business Development. Februari 2011 sampai Desember 2011 di OSK Nusa Dana Securities sebagai Vice President dan BSD Branch. Kemudian 2012 sampai April 2014 di Henan Putire, VP Strategic Brokerage Development. 2014 sampai Maret 2018 di Henan Putire sebagai Director Head of Equity Brokerage Division. Dan Maret 2018 sampai sekarang beliau sebagai CEO dari Ara Investasi Mandiri atau Ara Hunter. Ya. Sebelum acara inti kita mulai, tempat dan waktu saya persilakan kepada Pak Hendra Martono untuk menceritakan sedikit aktivitasnya seperti apa, dan mungkin saya dengar 2 minggu terakhir ini ada dari Satgas Investasi Waspada Investasi itu memasukkan Ara Hunter dalam investasi yang ilegal. Ini gimana kok bisa seperti ini? Saya pribadi sih nggak begitu percaya gitu loh. Ya karena Pak Hendra Martono itu membuka pelatihan ya, bukan pengumpulan dana ya. Mungkin Pak Hendra bisa memberi pencerahan gitu. Terima kasih Pak Hendra, silakan. Ya, ini terima kasih sekali Pak Ajun. Ya, ini beliau nih kakak kelas saya ternyata nih baru kenal di SMA Ngadi. Begini, ceritanya itu adalah kalau dikatakan bahwa Ara Hunter itu dihentikan kegiatannya, itu beritanya mungkin sebagian itu tepat, tapi banyak kurang tepatnya. Jadi begini, dari Ara Hunter ini banyak sekali dipakai nama Ara Hunter, Hendra Martono Lim, itu dipakai yang, kalau misalnya Anda lihat ya Telegram deh, Anda search Telegram, Anda kemudian search Ara Hunter, atau Anda search Hendra Martono Lim, itu banyak sekali yang memakai nama saya, pakai foto saya, kemudian pakai namanya Ara Hunter, dan di sana itu yang menerima titipan dana. Padahal Ara Hunter itu tidak pernah menerima titipan dana. Ara Hunter itu adalah lembaga pelatihan di bawahnya Dignas. Ya kan, di bawah Dignas. Jadi kita bukan di bawahnya OJK, ya sama seperti kalau misalnya saya tanya, misalnya Pak Jen SMA-nya di mana? Ngadi. Oh iya, kok nggak di bawahnya OJK? namanya pendidikan ya bukan di bawahnya OJK dan di bawahnya Dignas gitu kan. Nah, jadi yang dihentikan itu adalah sebenarnya adalah para orang-orang yang mengatasnamakan Ara Hunter. Ya, jadi itu yang dihentikan. Jadi kemudian kita sudah tanggal 25 kemarin, ya hari Selasa, kita sudah ada hearing dengan SWI, dan kita katakan bahwa bahwa saya itu adalah, saya Ara Hunter itu tidak pernah menerima titipan dana. Ya, sekarang masih lagi diproses, ya kan, dan kemudian ya mudah-mudahan ya memang nggak bisa secepat itu ya untuk langsung merubah segala, kan banyak sekali yang orang-orang yang dalam tanda kutip itu berusaha menipu orang yang nggak tahu gitu. Nah, itu yang paling penting buat Anda semua, bahwa Ara Hunter tidak pernah menerima titipan dana.
Dan juga Anda harus tahu juga bahwa saya selalu mengatakan bahwa disclaimer, bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan, itu berupa informasi, berupa referensi. Keputusan semua beli dan jual itu kan di tangan masing-masing. Kalau Anda untung, saya nggak pernah tuh minta sama Anda, bagi dong untungnya. Apalagi kalau rugi, jangan pernah minta sama saya kerugiannya, kan nggak mungkin. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Indra ya atas penjelasannya. Ya, mungkin Pak Indra bisa memaparkan tentang topik yang intinya ya, raup untung dengan analisis momentum, indikator dan volume. Ya. Oke, Pak Indra. Saya izin share screen ya. Ya. Oke, sudah kelihatan ya screen-nya? Ya sudah Pak. Oke, jadi teman-teman semua, hari ini saya Hendra Martonolim akan membahas mengenai raih untung dengan indikator tren, ya momentum dan volume. Ya, soalnya sekarang ini banyak sekali orang yang tanya, yang bagaimana sih cara untuk trading yang tepat. Ini banyak sekali orang yang saat ini itu tradingnya tuh masih menurut saya itu ngawur. Masih berupa yang menurut saya itu masih ya istilahnya itu benar-benar bisa dikatakan itu hanya mengandalkan yang saya sebut itu apa ya, mereka cuma ikut-ikutan aja. Nah kalau yang ikut-ikutan aja ini ya menurut saya itu kurang begitu tepat ya. Nah jadi kalau yang bisa kita perhatikan, tapi sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Hendra Martonolim. CSA itu adalah Certified Securities Analyst. Berarti saya berhak menganalisa, paling nggak memberikan informasi, referensi saham itu secara fundamental analisis. Kemudian CTA itu adalah Certified Technical Analyst. Ya, itu berarti saya tersertifikasi untuk memberikan pelajaran mengenai referensi mengenai analisa teknikal. Ya, kalau misalnya Anda kepingin, saya kepingin belajar bagaimana caranya trading, ya itu silakan Anda masuk ke tradingkilat.com. Ya, dan kemudian saya jelaskan lagi bahwa seluruh materi ini ya hanya direkam hanya khusus untuk yang ini ya, untuk oleh Sukor, dan seluruh materi seminar arahan trading dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Ya. Kemudian ini yang penting, disclaimer. Investasi pasar modal, trading saham itu merupakan hal yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian secara material. Dan semua bentuk tulisan atau penyampaian ini adalah bukan merupakan rekomendasi, tapi merupakan suatu referensi untuk kita sama-sama belajar, dan setiap keputusan adalah tanggung jawab Anda. Dan saya juga memberikan pengumuman bahwa Hendra Julistian Martono dalam kurung Hendra Martonolim selaku pemegang merek Arah Hunter tidak pernah menawarkan investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Ya, bahwa Hendra Julistian Martono atau PT Arah Investasi Mandiri tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kegiatan yang diadakan oleh pihak manapun yang mengatasnamakan memasukkan Arah Hunter, Hendra Julistian Martono atau Hendra Martonolim. Ya, ini semoga jelas buat Anda semua. Oke, agenda kita itu pertama apa? Pertama itu kita akan kenali tren, kemudian setelah itu indikatornya, indikator tren, kemudian indikator momentum, dan indikator volume. Ya, kalau nanti ada kesempatan, saya akan jelaskan mengenai metode yang sudah saya buat, yaitu adalah DRA. Oke. Pertanyaan yang paling sering itu adalah ditanyakan kapan buy, kapan sell. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya bahwa ketika kita di trading saham itu, sebenarnya ada beberapa step. Yang paling bawah itu yang disebut namanya adalah pengemis saham. Apa itu pengemis saham? Jadi pengemis saham itu begini, biasanya mereka tanya ini, Pak Ajan, besok beli apa ya hari Senin? Itu Pak Ajan mungkin sering kali ya, Pak Ajan, boleh beli saham apa yang kira-kira yang langsung cuan? Nah itu pengemis saham. Betul.
Ya, itu pengemis saham. Yang kedua, itu adalah yang saya sebut namanya buruh saham. Buruh saham itu apa? Ya, buruh saham itu ya, jadi mereka ini beli saham ngawur itu terserah pokoknya belinya dan sebagainya. Oh, ini ada selebritis beli saham ini, ikut beli. Nah, kemudian tiba-tiba harganya turun, mereka kemudian tanyanya begini, ini enaknya diapain ya saham saya? Bisa beli, tapi nggak ngerti apa yang dilakukan sama saham tersebut. Itu yang namanya buruh saham. Ya. Kemudian yang ketiga naik kelas, itu pelajar saham. Ya, pelajar saham ini belajar nih, belajar kapan beli saham apa, kapan buy, kapan sell, ya. Tapi ini benar-benar cuma belajar doang. Jadi mereka tuh benar-benar ya belum terlalu memikirkan bahwa saham itu benar-benar adalah suatu bisnis yang real gitu loh. Next-nya, ya naik tingkat lagi, itu yang sudah tingkatannya Pak Ajen, tingkatannya kita, itu adalah pedagang saham. Pedagang saham itu tahu saham apa yang beli, kapan jual, ya, dan kemudian ya tahu kapan beli, kapan jual, terus kemudian apalagi, kemudian belinya di harga berapa, cut loss-nya di berapa, exit-nya di berapa, itu penting. Nah, pertanyaan yang paling sering itu adalah, karena kalau mengenai investasi saham itu bisa kita nanti Anda bisa memakai istilahnya pendekatan mengenai fundamental. Tapi kalau kita mau trading saham, mau tradingnya adalah sekitar 3-5 hari atau sampai 1 bulan atau mungkin 1 harian atau bahkan beberapa teman saya itu malah tradingnya itu pakai ya 15 menit, 20 menit sudah selesai. Ya, itu Anda harus memakai analisa teknikal. Ya, tahu kapan buy, kapan sell. Nah, kalau pakai analisa teknikal, Anda harus paling tahu yang disebut namanya Charles Omrido. Ya, ini adalah jadi kakeknya jadi analisa teknikal. Ya, beliau adalah seorang wartawan dan kemudian teorinya dipublish itu sekitar 1900-1902. Ya. Kemudian nah sekarang kita bicara sama analisa teknikal. Analisa teknikal itu yang paling sering Anda menggunakan grafik ya, kita sudah tahu itu paling Anda sudah, ini pun di mana saja, baik di semua sekuritas pasti ada itu grafik ini. Yaitu apalagi yang kalau di spot, ya saya juga ternyata kakak kandung saya sama adik ipar saya ternyata sudah pakai, saya barusan tahu ini mereka ternyata sudah pakai spot ini. Ya, oke. Jadi kita belajar grafik garis, grafik batang, grafik lilin, dan kemudian, nah kalau ini candlestick. Nah kalau candlestick itu yang paling terkenal. Jadi begini, saya jelasin dulu selintas. Kenapa sih saham itu naik? Saham naik itu karena banyak orang yang berani beli di harga lebih mahal. Bukan cuma sekedar beli aja, tapi mereka berani beli lebih mahal, makanya harganya naik. Kadang-kadang misalnya laporan keuangannya dia jelek sekali, utangnya banyak, tapi kenapa kok bisa naik? Ya itu salah satunya karena ada orang yang berani beli di harga lebih mahal. Nah, kalau kita perhatikan kalau harga close-nya di atas open, maka tuh biasanya kita kasih itu warna hijau atau warna putih. Ini sudah sangat umum sekali ya. Jadi kalau harga close-nya di atas open, itu berarti lebih banyak orang yang berani beli lebih mahal. Nah, kebalikannya kalau harga close di bawah open, ya itu berarti ada banyak orang yang terpaksa mereka jual di harga lebih murah. Makanya harganya turun. Ini dikasih warna merah atau hitam. Nah, kalau sama kuat ini, ya kalau sama close sama dengan open ini berarti indecisive, berarti masih belum ada kepastian, itu biasanya disebut namanya doji. Nah, kalau kita bicara mengenai analisa teknikal, itu terbagi menjadi 2 besar, yaitu klasik sama yang namanya modern. Kalau klasik itu pun sebenarnya juga terbagi menjadi 2, yaitu mengenai line ya sama pattern. Ya itu yang besarnya. Kalau line itu kita bicara mengenai tarik-menarik garis, trend line, channel price. Kalau pattern itu kita bicara mengenai reversal, continuation, dual. Kemudian kalau reversal itu dibagi lagi misalnya adalah
double atau top bottom, kemudian triple top, kemudian atau triple bottom, kemudian head and shoulder, rejoice, sunset, bukannya nggak ada, yang dua terakhir nggak ada. Kemudian continuation itu kita bicara mengenai pennant, flag, kemudian dual itu bisa berfungsi dua bagi reversal continuation, yaitu triangle, rectangle, sama wedge. Ya, kita hari ini nggak terlalu membahas terlalu banyak, tapi yang paling penting itu Anda lihat dulu. Ya, jadi kalau yang satu yang disebut namanya uptrend itu, jadi supaya Anda tahu nanti ketika kita masuk ke yang indikator modern tuh mana sih yang namanya uptrend, atau mana sih namanya downtrend, atau mana yang namanya sideways. Ini perhatikan. Ya, kalau Anda ketemu, lihat nih, tiga ini lebih tinggi daripada satu, ya itu disebut namanya higher high. Nah, tapi yang kalau menurut saya yang paling gampang diingat-ingat itu adalah ini loh, lihat nih, 4 lebih besar daripada 2. Ya, kalau 4 lebih besar daripada 2, ini disebut namanya higher low. Jadi persis kayak lagunya higher low Bandung, itu berarti bullish gitu ya. Higher low Bandung, ya, itu bullish. Jadi kalau nanti Anda lupa itu ingat-ingat aja lagunya higher low Bandung, itu bullish. Ya, semangat gitu ya, higher low Bandung. Nah, kemudian ketika dia turun seperti ini, Anda lihat, perhatikan. Ini sekarang yang namanya 4 ini lebih kecil daripada 2. Ini disebut namanya lower high. Ini persis kayak lagu seperti Nina Bubuknya orang bule itu ya. Lower high, ayo kita tiduran. Jadi itu turun, downtrend. Ingat ya, halo Bandung, uptrend. Kalau lower high itu adalah namanya downtrend. Sampai sini jelas ya, jadi Anda harus tahu. Nah, kemudian itu ada yang kita sebut namanya adalah posisinya itu namanya sideways. Sideways ini yang paling kurang menyenangkan loh. Kalau saya tuh nggak pernah takut sama harganya sudah tinggi itu, saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut kalau harganya tuh turun sedemikian drastisnya tuh, saya nggak pernah takut. Kenapa? Saya sudah jual duluan kan. Tapi yang paling saya segani itu terus-terusan apa? Sideways ini loh. Sideways ini yang paling membuat kadang-kadang itu sampai pernah kejadian ketika saya benar-benar mencoba menjadi full time trader 2005, 2007, itu pernah saya mengalami masa 9 bulan itu bearish, dan kemudian setelah itu berapa lama kemudian sideways, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah, selanjutnya kalau modern. Nah, tadi kan kita sudah belajar sedikit mengenai analisa klasik. Nah, sekarang modern. Modern ini, ya kita bicara mengenai indikator. Indikator itu yang paling sering dipakai itu adalah 5 kategorinya. Trending, oscillator, kemudian bands, volume, sama support, sama resistance. Nah, kalau trending, itu yang paling sering itu dipakai itu adalah moving average. Moving average itu banyak. Ada moving average, ada simple moving average, ada kemudian exponential moving average, ada weighted moving average, kemudian banyak sekali. Ada sekitar kalau misalnya kita benar-benar bedah satu persatu, ya itu ada sekitar paling nggak itu sekitar 21 jenis moving average. Ya, kemudian salah satu yang jenisnya juga itu adalah Aaron. Ya, Aaron. Kemudian oscillator. Oscillator ini apa? Kalau yang posisinya lagi trending yang seperti tadi uptrend atau downtrend, itu Anda memakai moving average itu enak, cocok banget. Ya. Namun kalau yang trending ini, kalau moving average itu cenderung terlambat. Nah, karena itu namanya disebut itu adalah lagging indikator. Ya. Jadi indikator yang terlambat. Nah, itu masih harus Anda perhatikan banget. Nah, kadang-kadang kita biasanya kalau kita mau trading memakai analisa teknikal, itu nggak cukup kalau indikatornya cuma satu, misalnya moving average saja. Nah, kadang-kadang ketika dia lagi sideways, itu Anda sebaiknya memakai oscillator. Oscillator itu apa sih? Ada batasannya. Ya, misalnya kalau RSI, itu batasannya itu adalah 0 sampai 100. 0 sampai 20 itu disebut namanya adalah oversold, 80 sampai 100 itu namanya overbought. Ya, stokastik juga sama 0 sampai 100.
William percent R ini yang dikembangkan oleh Larry William, ya itu agak berbeda. Ya, kalau Larry William ini, William percent R ini minus 100 sampai minus 80 itu disebut namanya oversold. Ya, kemudian kalau yang minus 20 sampai 0 itu disebut namanya overbought. Nanti sebentar lagi kita akan bahas mengenai itu. Nah, selanjutnya juga yang terkenal itu adalah memakai bands. Band itu banyak, ada yang Bollinger Band yang paling terkenal ya. Nah, ini tadi saya cerita-cerita sama si Teh Jen tadi ya. Jadi waktu saya masih nggak punya teman ya, jadi setiap pulang sekolah dari SMP Pringadi di Jalan Pringadi Surabaya, buat Anda yang karek Surabaya pasti tahu tuh, ada di sana itu ada namanya, kalau misalnya kita jalan sedikit itu ada namanya Jalan Semarang. Jalan Semarang itu terkenal dengan toko buku bekasnya. Ya, saya hampir setiap kali pulang sekolah mampir ke sana. Saya baca buku itu dan saya pernah baca mengenai artikel mengenai yaitu Bollinger Band ini. Ya sekitar 8485. Ya, 8485 itu saya kemudian saya lihat di sana, wah nih hebat banget ya penciptanya ini Bollinger Band. Suatu saat saya kepingin ketemu sama si Bollinger Band ini. Dan di tahun 2012, berapa puluh tahun kemudian, saya ketemu beneran sama si Bollinger Band ini. Makanya Anda harus hati-hati dengan pikiran Anda. Kalau pikiran Anda itu maunya maju, pikirannya ke depan mau bagus, kemungkinan besar itu bisa ketemu. Tapi kalau Anda mikirnya itu sangat-sangat negatif, ya terus aja itu ketemu sama hal-hal yang negatif. Nah, kemudian ada namanya volume. Volume itu kita bicara namanya on balance volume. MFI ini juga yang sering saya pakai juga dulu, ya, namanya adalah money flow index. Ya, kemudian juga namanya support sama resistance itu kita memakai namanya, ya, yang paling terkenal itu adalah SAP. Nah, kita bahas dulu yang mengenai ini ya, teknik analisis. Nah, hari ini saya mau jelasin sedikit yang mengenai analisa teknikal, yang kita mengenai tren, yang mengenai indikator yang tren, momentum, volume sama Bollinger Band. Ya, itu. Jadi caranya gini, kita lihat dulu. Tadi saya sebutkan, ya, saya sudah sebutkan sama Anda semua tadi, ya, kalau moving average, ya moving average itu seperti ini. Nah, jadi yang warna merah, ya, yang warna merah ini, oke, yang warna merah ini adalah saya pakai yang sederhana, yaitu adalah simple moving average yang 10 hari, 2 minggu. Nah, ini Anda bisa pakai juga, ya, nanti Anda pakai spot itu juga bisa. Nah, di sini, ini bisa pakai. Nah, kemudian setelah itu, yang warna biru ini adalah rata-rata 20 hari. Ya, rata-rata dari close 20 hari. Nah, ini ya, oke. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka cara belinya gimana? Nah, ini Anda lihat tuh. Jadi cara belinya perhatikan baik-baik ya di sini. Jadi ketika harganya di atas harga merah, yang merah ya, yang merah itu di atasnya biru dan candlenya itu berwarna hijau, itu baru boleh buy. Nah, ini kelihatan banget sekali terlambatnya. Namun, biasanya kalau dia kemudian itu berubah menjadi tren, maka itu biasanya jadi lama banget itu selesainya. Nah, kapan jualnya? Jualnya adalah ketika moving average yang 10 hari yang warna merah itu turun di bawahnya, atau biasa kita sebut namanya dead cross ya. Kalau yang warna hijau, warna merah di atasnya biru itu kita sebut namanya golden cross. Kalau kebalikannya, yang merah di bawahnya biru disebut namanya dead cross. Tapi jangan ketika langsung dead cross ini tapi kalau candlenya masih berwarna hijau, sebaiknya Anda tahan dulu. Tapi kalau candlenya juga berwarna merah, berarti sudah banyak orang yang jual, ya di harga lebih bawah, Anda mendingan jual. Di sini beli lagi,
Ya, jualnya kapan? Lama banget nih di sini. Di sini beli lagi, wah ini jualnya rugi banget nih. Ingat ya, semua sistem itu tidak ada yang bisa menjanjikan 100% keuntungan. Kalau ada orang yang ngomong misalnya, waduh untungnya 95%, itu menurut saya itu Anda coba tanyakan sama dia, hasil tesnya mana? Ya, kalau dia tidak bisa menyebutkan hasil tesnya seperti apa, itu kemungkinan besar itu ya dia hanya pengawuran. Ya, pakai pengawuran teori itu ya. Oke, di sini juga beli di sini ternyata dia gagal lagi. Nah, beli di sini. Nah, ini belum terjadi penjualan, tapi ini sudah kelihatan kalau Anda nggak take profit di sini, ya, Anda kemungkinan besar ini jadi rugi juga nih jadinya. Oke? Nah, oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, bahwa moving average itu disebut namanya laggard. Ya, disebut namanya laggard, ketinggalan. Kalau Anda memakai indikator, ya terutama pakai spot, ya, itu Anda sebaiknya jangan cuma pakai moving average doang. Ya, jangan pakai moving average doang. Tapi apa yang dilakukan? Ya, tambahkan yang namanya adalah William percent R. Anda boleh masing-masing punya preferensi sendiri-sendiri ya. Nggak usah terlalu dipaksakan bahwa oh ini mana yang paling bagus. Nggak ada yang paling bagus, mana yang paling cocok sama Anda. Ya, nah ini William percent R. Seperti tadi masih ingat tadi William percent R. William percent R itu ya, William percent R itu adalah penciptanya dengan Larry William. Ya, Larry William adalah salah satu pemegang rekor yang paling luar biasa itu dari 10.000 uangnya 10.000 itu menjadi 1 juta US dollar. Ya, sampai sekarang belum terpecahkan itu. Ya, kecepatannya dalam hal kecepatannya. Ya. Oke. Nah, kemudian ya Larry William ini pakai dengan rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi ketika ketika 0 ini 0 ya. Ini perhatikan ini 0. Nah, 0 ini sampai minus 20. Daerah ini disebut namanya overbought. Daerah sini disebut namanya adalah minus 80 sampai minus 100, disebut namanya oversold. Jenuh jual. Cara pakainya gimana? Ketika dari William percent R ini, dari minus, katakanlah minus 90, dia kemudian di atasnya minus 80, misalnya minus 79 atau minus 75, itu di sini buy. Nah, sini buy, di sini jual. Jualnya kapan? Ketika dia dari overbought, dia menuju ke bawah, ini Anda harus jual. Kenapa kok nggak dijual di sini? Ya, kenapa nggak dijual di sini? Kan masih naik lagi. Kawan, nggak bisa kayak begitu. Menurut story-nya, menurut ceritanya, Anda harus jual di sini. Kenapa kok nggak dijual di sini? Karena Anda sudah tahu ceritanya. Karena sudah kejadian. Ya kalau sudah kejadian itu memang semua orang jadi pinter itu. Wah ini harusnya belinya di sini, jualnya di sini itu kan. Biasanya banyak orang yang nggak begitu tuh. Pemula tuh banyak kan pinginnya tuh beli di sini, jualnya di ujung paling ujung ini. Mungkin nggak mungkin itu Anda bisa mendapatkan seperti itu. Sama persis kalau Anda misalnya belum married ya, misalnya ada laki-laki yang belum married, Anda kepinginnya, waduh saya kepinginnya buat istri adalah cantiknya kayak Anna Kurnikova. Wah, tuh petenis dari Rusia yang cantik banget. Ya, kemudian kuatnya kayak Venus Williams. Wah, petenis dari Amerika yang kuat banget. Ya, kemudian pinternya kayak Judith Polgar. Ya, Grandmaster catur. IQ-nya 170. Ya, kemudian kayanya kayak bekas istrinya Bill Gates, itu kan Melinda Gates itu kan paling nggak mewarisi separuhnya kekayaannya Gates itu ya, terkaya itu. Kemudian lucunya kayak Om Mas, baik hatinya kayak nenek Anda. Ada nggak? Kalau menurut Pak Jen, ada nggak kira-kira yang gadis seperti ini Pak Jen? Ada nggak kira-kira Pak Jen? Harapan boleh Pak, tapi sulit Pak. Ada nggak kira-kira? Ya nggak ada ya. Yang secantik itu, sekaya itu, sepinter itu, nggak ada. Kalaupun ada,
umur 18 tahun sudah dinikahin sama orang lain. Betul kan? Nah, kalau gadis ini belum dinikahin orang lain, kelemahannya gadis ini cuma satu, nggak mau sama lu. Gitu ya. Oke, nah sekarang selanjutnya lagi. Nah, ini ada peluang lagi nih. Nah, di sini buy, ya, di sini sell. Ya, di sini buy, di sini sell, di sini buy, di sini sell, di sini buy, di sini sell. Nah, di sini tadi kan kalau kita lihat dengan di sini ada cuma satu kali buy, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini dengan yang chart yang sama ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan cenderung dari 1, 2, 3, 4, 5 ini cenderung mereka ini benar semua. Tapi kalau dari sisi untungnya, mana yang paling untung? Ini kan jual di sini. Betul kan? Ya, di sini pun jual di sini pun juga untung. Jadi di sini 5 kali ya, kemudian dia ruginya juga 2 kali, tapi kerugiannya 2 kali tersebut nggak terlalu sebanyak dengan keuntungannya ini. Tapi di sini 5 kali dia rata-rata itu hampir untung semua. Ya. Tapi untungnya nyaris cuma sedikit-sedikit aja. Jadi belinya di sini, jual di sini, sudah selesai nih. Nah, oleh karena itu saya sangat sarankan ya, kalau misalnya Anda lihat ada sinyal buy di sini, ya, kalau ternyata dia trennya kuat, sebaiknya Anda tunggu sampai ada pembalikan yang kedua. Misalnya di sini ketika dia mulai turun lagi di sini, nah ini Anda bisa betulnya mulai jual. Ya, itu kalau menurut saya. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah Bollinger Band. Bollinger Band ini cara pakainya sangat sederhana. Jadi ketika dia di luarnya, jadi kalau misalnya dia di ini yang atas, jadi di tengah-tengahnya ini Bollinger Band ini adalah rata-rata 20 hari. Ya, saya waktu ketemu sama Bollinger Band ketemu sama John Bollinger, saya tanya, John, why, kenapa kalau Anda pakai 20 hari ini aja? Ya, kenapa kok nggak pakai 10 hari? Kenapa nggak pakai 200 hari? Ya, kemudian John berkata, saya mau trading itu hanya satu bulan kan sekitar 20 hari. Saya mau trading itu nggak mau lebih dari 1 bulan. Ya, bisa 5 hari, bisa 10 hari. Pokoknya saya lebih nggak mau lebih dari 1 bulan. Jadi alasannya dia begitu. Nah, di sini sama John Bollinger ditambahkan 2 kali standar deviasi. Ya, 2 kali. Ini yang atas ini namanya top band. Ini adalah 2 kali standar deviasi. 2 kali standar deviasi itu artinya apa? 95,46%, ya, 94,46%, ya, itu adalah harga saham tersebut tidak melebihi di atasnya top band. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau dia di atasnya top band, ya, atau kebalikannya. Jadi misalnya di bawahnya adalah bottom band. Berarti hanya sekitar anggap aja 95% ya. Berarti semua harganya 95% itu berarti harganya di dalam antara top band sama bottom band. Jadi yang di luar tersebut itu hanya 5%. Nah, sekarang cara pakainya gimana? Kalau Anda mau beli buy low, sell high, salah satunya adalah memakai Bollinger Band ini. Jadi caranya gimana? Anda tunggu sampai dia keluar dulu, ya di sini ya, keluar dari Bollinger Band, ya keluar. Kemudian setelah itu, Anda ketika dia masuk dan candle-nya berwarna hijau, sekali lagi ya, berarti sudah banyak orang yang berani beli di harga lebih mahal, itu baru Anda beli. Buy low, sell-nya di mana? Sell-nya kalau begitu dia out begini, jangan dulu jual. Tapi begitu dia mulai masuk kembali dan candle-nya berwarna merah, itu Anda jual. Nah, kalau memakai prinsip yang sama seperti itu, jadi pakai teorinya
Yang pertama ya, Bollinger Band ini ada dua teori ya. Yang pertama adalah buy low sell high di sini ya. Buy low-nya adalah ketika dia masuk kembali dalam bottom band, kemudian ketika dia turun kembali masuk ke dalam top band, itu Anda jual. Di sini Anda buy, di sini Anda sell, di sini Anda buy, di sini Anda sell, di sini Anda buy, belum tahu kapan jualnya. Ya. Oke, itu caranya Bollinger Band. Nah, cara kedua, Anda perhatikan. Ini kan, lihat ya, ini adalah band-nya antara top band sama bottom band, ya, top band sama bottom band ini. Oke, itu kan lebar tuh. Ya, sedangkan yang saya kasih warna merah ini lihat nih. Nah, ini cara kedua nih. Nah, ini cara kedua. Itu Anda lihat, itu namanya menyempit. Ya, itu namanya menyempit. Nah, begitu kalau menyempit seperti ini, ya, begitu menyempit seperti ini, maka apa yang Anda lakukan? Ya, begitu menyempit seperti ini dan dia ada, saya ganti warnanya warna hitam sekarang. Begitu dia break di atasnya warna kuning, ya, begitu dia break di atasnya top band, perhatikan ya, menyempit, dia break di atasnya top band, itu yang kita sebut namanya buy high, sell higher. Kapan jualnya? Jualnya adalah ketika dia melebar lagi, nah ini kan melebar, betul? Ya, dan dia masuk kembali ke dalam top band, itu baru jual. Ingat yang merah ini ya, merah sama merah ini adalah buy high, sell higher. Itu teorinya. Ya, semoga jelas. Nah, kemudian ini saya sambung dulu sampai ke ini ya, saya sambung dulu sampai yang MFI. Ya. Oke. Nanti setelah ini mungkin kita bisa buka tanya jawab ya, Pak Jen ya. Oke. Nah, ini saya kenalin sama Anda. Nah, yang sebelah kanan ini Anda kan pasti sudah kenal ini ya. Oke, yang di sebelah saya ini adalah namanya John Bollinger. Ini sudah usianya mungkin sekitar 75-76. Ya, orang Amerika itu yang laki-lakinya memang jauh awet muda ya. Mereka ini umur 75 tapi masih seger banget. Ya, bahkan di Amerika itu pemuda itu sampai umur 65. Kita pemuda 30, 35. Di sana pemuda itu 65. Ya, di atasnya 65 itu baru senior. Ya. Oke. Ini ya, John. Nah, selanjutnya kemudian saya kenalin sama yang di sini. Itu saya biasanya dulu sebelum saya memakai aplikasi Tiara, andalan saya itu adalah seperti ini. Ya. Pertama itu adalah saya memakai yang tadi Bollinger Band, ya, kemudian memakai moving average. Ini saya ganti ya, moving average-nya yang ini warna biru. Ya, ini saya ganti dulu sebentar ya, supaya biar sama dengan penjelasan saya tadi. Oke, yang ini saya ganti warna merah. Ini ada di spot ya, jangan khawatir. Kalau Anda sudah pakai spot, Anda bisa pakai ini, gampang. Ini tinggal Anda persis kayak seperti ini. Ya, saya ulang. Yang warna merah ini adalah saya memakai rata-rata 10 hari. Ya, yang biru ini adalah rata-rata 20 hari. Yang Bollinger Band-nya memakai 2 kali standar deviasi. Ya, di sini adalah top band, di sini adalah bottom band. Nah, kemudian saya biasanya seperti saya katakan tadi bahwa ada kemungkinan ya, ada kemungkinan itu bahwa kalau Anda hanya memakai moving average saja, itu Anda seringkali ketinggalan. Oleh karena itu, Anda juga harus pakai salah satu dari misalnya William Percent R, RSI, atau stokastik, ya, itu terserah Anda. Ya, cuma beda rumus saja. Kalau William Percent R sama stokastik itu hampir sama. Kalau stokastik rumusnya adalah ya harga, misalnya harus stokastik 14 hari.
harga close ya dalam kurung harga close dikurangi low-nya 14 hari dalam kurung dibagi dalam kurung high 14 hari dikurangi low 14 hari dikurung lagi dikalikan 100. 0 sampai 20 disebut namanya overbought, 80 sampai 100 namanya oversold. Kalau William persen Al itu kebalik. Rumusnya adalah sebagai berikut. Misalnya 14 hari adalah close dikurangi low dikurangi high 14 hari dalam kurung dibagi high 14 hari dikurangi low 14 hari dalam kurung dikurung lagi untuk kedua kalinya kalikan 100. Minus 100 sampai minus 80 disebut namanya oversold, minus 20 sampai 0 disebut namanya overbought. Ya, kemudian yang ketiga itu saya biasanya memakai adalah MFI ini. Ya, kemudian satu lagi yang biasanya saya pakai ini yang agak nanggung ya betulnya. MACD ini adalah karena dia dari turunan rumusnya, kalau MACD ini rumusnya adalah sebagai berikut. EMA, exponential moving average 12, dikurangi exponential moving average 26, ya. Kemudian dibikin sinyalnya lagi, dirata-ratakan memakai moving average 9 hari. Nah, jaraknya antara EMA 12 sama jaraknya antara MACD tersebut sama sinyal, ya jadi rata-rata 9 hari tersebut, itu disebut namanya histogram. MACD itu kepanjangannya adalah Moving Average Convergent Divergent. Nah, karena dia turunan dari Moving Average, maka dia cenderung lambat. Ingat ya, karena dia turunan dari Moving Average, maka dia cenderung lambat. Tapi, karena dia itu adalah ada nolnya, ada titik nolnya dibuat yang untuk yang histogramnya ini, maka itu dia juga termasuk salah satu oscillator. Jadi nanggung nih dua-duanya. Ya. Oke, tapi itu bisa kita pakai. Ya, jadi kalau misalnya ya, jadi misalnya saya jelasin dulu yang moving average dulu sebelum MFI ya. Ini saya besarin dulu. Oke. Kelihatan ya? Nah, jadi kalau yang biru ini kebalik ya, kalau biru ini berarti dia adalah MACD-nya. Ya. Jadi kemudian yang merah ini adalah sinyal. Kalau biru di atasnya ya, bisa dicatat ya, kalau biru di atasnya merah ya. Kemudian tapi masih histogramnya masih di bawah 0, berarti kan masih di bawah 0 ya di sini ya. Berarti perhatikan ya, masih di bawah 0. Maka ini disebut namanya musimnya apa? Musim semi. Kalau yang biru ya seperti ini ya, saya kasih contohnya lagi. Biru di bawahnya merah dan histogramnya di bawah 0 ya, ini disebut namanya musim dingin. Nah, kebalikannya kalau ya perhatikan lagi. Kalau merah, kalau biru, ya di sini biru, di atasnya merah, kemudian histogramnya di atas 0, itu disebut musim panas. Nah, ini musim panas nih, musim panas, musim panas, musim panas. Nah, kapan musim gugurnya adalah ini nih. Saya kasih kotak. Nah, ini adalah musim gugur. Ya, ini adalah musim gugur. Ya, musim gugur itu apa? Jadi ketika yang biru di bawahnya merah, tapi histogramnya masih di atas 0. Ya, itu adalah yang kita sebut namanya musim gugur. Jadi ada 4 musim kalau di MACD. Ya. Oh, ini sorry, ini saya gambarin di sini ya. Sorry tadi belum. Nah, di sini ini. Nah, ini kelihatan ya Jen ya? Ya. Oke. Itu ya. Nah, sudah jelas ya? Oke, saya ulang lagi mungkin ya. Kalau yang saya kasih warna hitam ini, ya di sini nih. Nah, sampai sini, ini. Nah, lihat ya, warna biru di bawah merah, dan histogramnya ke bawah gini ya. Itu disebut namanya
musim dingin. Ya. Kemudian kalau ada musim panas, musim semi, nah ini nih musim semi ini. Musim semi itu musim sini. Ya, biru di atas merah, tapi histogramnya masih di bawah, tapi dia kondisinya masih di bawah nol. Ya, ini kita sebut namanya musim semi. Ya, kemudian kalau musim panas itu gimana? Musim panas saya kasih warna hijau. Ini lihat nih, ya, dari merah terus sampai sini nih. Nah, ini adalah disebut musim panas. Ya, biru di atas merah, ya. Kemudian biru di atas merah dan kemudian dia nilainya MACD-nya di atasnya nol, itu berarti dia adalah musim panas. Itu adalah musim bullish itu ya. Kita kalau ngomongnya. Nah, yang paling terakhir adalah kalau musim gugur ini nih. Ya, ini musim gugur nih. Nah, musim gugur itu di mana? Ya, nah ini juga musim gugur. Nah, jadi Anda lihat ya, biru di bawah merah. Ya, biru di bawah merah, ya. Kemudian tapi nilainya MACD-nya itu masih di atasnya nol. Ini adalah disebut namanya musim gugur. Itu adalah kesempatan Anda jualan. Ya, oke. Ini mau saya terusin dulu mengenai MFI atau ada yang mau tanya ini sampai sini? Jadi MFI itu karena MFI itu jauh lebih kompleks ya. Oke, Ajen gimana? Pak bisa diulang yang terakhir Pak, yang kotak merah Pak, gugur Pak. Oh gugur, wah ini si Ajen sukanya gugur-gugur ini. Ya. Perhatikan ya. Lihat, yang warna biru, garis biru ini, ya, lihat sini ya, biru ya. Oke, biru kan di bawahnya merah, betul? Ya betul. Ya, tapi nilainya kan dia di atas nol. Ini kan garis ini, ya garis ini adalah nol. Berarti nilainya MACD-nya dia, ya, yang biru ini kan adalah nilai MACD, yang merah itu adalah namanya kita sebut namanya signal line ya. Oke, jadi lihat tuh, yang biru ini MACD-nya di atasnya nol tuh kan, betul ya? Itu kan berarti kurang lebih nilainya antara sekitar seratusan. Nah, di bawah, di atasnya nol, tapi posisinya dia biru ini kan di bawahnya merah, betul? Ya. Ya, tapi nilainya dia di atasnya nol, maka disebut di sini adalah disebut musim gugur. Di sini Anda ketika pertama kali dia masuk ke dalam musim gugur ini, Anda kalau sudah beli, misalnya belinya di sini, ya, atau belinya di sini, ya, itu Anda baru sell-nya di sini. Terus itu Pak, histogram itu manfaatnya apa Pak? Histogram ini, nah ini manfaat selanjutnya. Histogram ini kan seperti saya katakan tadi, itu adalah harga MACD dikurangi sinyal ini. Jadi, perhatikan. Jadi, MACD itu convergen itu maksudnya gimana? Jadi kalau harganya naik, perhatikan ya, harganya naik, ya, harganya naik, histogramnya itu juga naik, ya di sini, itu berarti convergen. Tapi perhatikan ya, perhatikan sekali lagi. Anda lihat yang warna sekarang histogramnya ini perhatikan ya, histogram ini, di sini kan dia ke bawah ya, betul? Halo Jen? Ya, ya. Ya, tapi sinyalnya dia, ya saya kasih warna yang lain, garisnya dia, ini kan sebenarnya masih naik kan? Ya misalnya dari merah ke merah, ini kan masih naik kan? Betul Ya. nggak? Betul ya? Ya. Nah, ini yang disebut namanya divergen bahasa Indonesianya ya. Artinya apa? Ya, indikatornya ya berarti indikatornya itu masih naik, tapi histogramnya itu mulai menurun. Itu namanya divergen. Maka harga selanjutnya mengarah kemana? Harga selanjutnya akan mengarah ke histogramnya ini. Berarti histogramnya mengatakan turun kan? Ya. Maka kemungkinan besar dia akan turun. Jadi dia meramalkan musim gugur selanjutnya di sini. Itu cara pakainya MACD seperti itu. Ya, kalau dia harganya masih naik,
ya harganya masih naik, tapi kemudian harganya masih naik, kemudian histogramnya juga masih naik, itu bagus. Itu namanya convergent. Tapi kalau harganya naik, ya kita turunin ini. Nah, lihat nih, ya. Oke, jadi saya yang warna-warna ini saya hapus semua ya dulu ya, Jun ya. Iya ya Pak. Nah, Anda lihat ya sekarang, perhatikan. Nah, Anda sekarang saya perhatikan yang saya kasih garis merah ini. Lihat ya, histogramnya. Ini lihat ya histogramnya. Ini turun, betul? Oke? Ya. Turun ya. Tapi harganya naik apa enggak? Naik kan? Betul nggak? Ya. Ya harganya naik. Ya sampai kurang lebih sampai segini ya. Kurang lebih harganya naik. Berarti artinya apa? Ini loh yang disebut namanya adalah divergen. Harga naik, ya, harga naik, tapi indikatornya, histogramnya mengatakan bahwa ini sudah turun. Maka apa yang terjadi next-nya itu adalah penurunan. Itu. Ya. Sampai sini sudah jelas? Dan? Ya ya Pak. Oke, ya mungkin buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan atau ada chatting nanti biar dibacakan oleh Jen ya. Kalau nggak ada, Pak, oke lanjut. Ya. Itu yang di histogram yang ada kecil 2, kan itu ada dari bawah terus ke atas Pak, itu kan kalau ditarik kan naik Pak itu Pak. Ya betul. Ya. Nah ini juga kebalikannya. Harga Ya. juga naik, tapi dia kok malah turun. Nah itu namanya. Jadi kalau di sini perhatikan ya. Ini betulnya ada sinyal. Betulnya kalau di sini, kalau kita lihat ini kan kebetulan ISG ya. Kalau Anda perhatikan di sini, ini kan dia turun, ini dia naik ke naik ya, betul? Ini harganya naik-naik, betul? Betul nggak? Ya. Loh, ini kan sama. Kalau yang sama seperti ini, itu kita sebut namanya convergent. Ya. Ya, namanya convergent. Tapi, ya, ini ternyata convergentnya nggak kuat ini. Nah, makanya oleh karena itu, ya MACD kelemahannya apa? Ya, karena selain dia agak terlambat dan tidak ada unsur volume di sana. Nah, makanya itu saya mau jelaskan yang mengenai MFI ini. Ya, jadi seharusnya kalau menurut cerita nih harusnya nih IHSG naik nih harusnya. Iya. Ya, ternyata nggak kuat, ya nggak kuat lagi karena apa? Volumenya nggak mendukung. Gitu. Oke, clear ya? Oke. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Oke, good. Sekarang, ini kan banyak orang yang ngomong, waduh Pak, sekarang itu kita pakai yang paling ciamik ini sekarang adalah pakai bandarmologi. Apa sih bandarmologi itu yang menurut mereka? Jadi, ya kalau Anda perhatikan ya, misalnya perhatikan di spot ya, itu Anda kan bisa perhatikan bahwa ketika transaksi misalnya transaksi BRI, 5 sekuritas pembeli sama 5 sekuritas penjual. Itu Anda kurangkan. Kalau ternyata 5 yang banyak yang beli dibanding yang 5 yang penjual, itu ternyata itu ada lebih banyak yang beli, ya itu berarti bandar masuk katanya. Kurang lebih seperti itu kan? Ya ceritanya ya. Oke, kebalikannya juga sama. Nah, sekarang masalahnya nanti di bulan Juni, ya sebentar lagi. Sebentar lagi ya, di bulan Juni, apa yang terjadi nih? Di bulan Juni, nanti semua yang kode broker itu selama jam trading ditutup. Jadi kita nggak tahu apakah dari Sukor yang masuk, atau dari YP yang masuk, atau dari kaset yang masuk, dari ML yang masuk, kita nggak tahu. Baru di akhir sesi baru ketahuan bahwa oh yang masuk ini siapa. Nah, banyak orang ngomong mengeluh, aduh ini kita dikelecehin ini, jadi kita perhatikan teman-teman. Di negara-negara maju pun, ya misalnya contohnya Singapura, Thailand, ya kemudian Amerika,
kemudian di seluruh Eropa, ya, tidak ada kode broker tersebut di dalam ini mereka. Nggak ada. Jadi oleh karena itu, terus bagaimana kita mau mencari jejaknya para raksasa? Gampang. Salah satunya adalah memakai yang namanya MFI, Money Flow Index. Ya, Money Flow Index ini, ya mohon maaf ini karena saya ini adalah mempunyai berkat sama kutukan juga ya. Saya tuh hampir hafal. Ya itu kalau zaman dulu tuh masih saya ingat itu, saya hampir itu 200 formulanya sekitar 227 formula. Kayak tadi RSI, kemudian MACD itu kemudian stokastik itu saya hafal semua itu. Ya kalau misalnya MF ini nggak usah saya jelasin rumusnya, tapi betulnya kurang lebih gambarannya kayak begini. Ya Anda cari dulu rata-ratanya, ya rata-rata itu adalah high tambah low tambah close bagi 3. Kemudian setelah itu kalikan pada hari tersebut, ya harga rata-rata tersebut kalikan sama volume. Ya, kemudian dikalikan volumenya, kemudian setelah itu dicari dibagi volume yang positif ya sama volume yang negatif. Ya, dicari dibandingkan, maka kemudian jadikan 100. Itu yang disebut namanya money flow index. Rumusnya nggak begitu. Ya, nggak usah ditiru. Gara-gara saya ngapalin itu rambut sampai memutih nih. Ya, tapi cara pakainya, perhatikan. Ini paling cocok kalau Anda pakai itu, Anda perhatikan itu untuk yang terutama kayak seperti komposit, kayak seperti LQ45, ya sektor itu cocok banget. Perhatikan. Ya, ini saya kasih warna merah dulu, ya. Perhatikan ya. Ini dari sini, ya, perhatikan ya. Dari sini sampai ke sini kan naik ya, Jen ya. Oke, setuju ya? Ya, naik. Naik ya. Oke. Nah, dari sini sampai ke sini dia turun. Betul nggak? Ya, betul. Oke ya, setuju ya. Ini yang disebut namanya divergen. Terus arahnya kemana? Kalau Anda ketemu seperti ini, semakin lama dia tidak mampu, yang money flow index-nya ini tidak mampu dia bertahan lagi, ya tidak mampu dia naik lagi, tidak mampu membentuk yang ketinggian baru lagi, maka itu adalah sinyalemen sangat-sangat kuat untuk terjadi penjualan. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Nah, jelas-jelas di sini, ya jelas-jelas di sini itu terjadi penjualan. Oke, ya sampai di sini penjualan. Oke, clear ya? Oke. Nah, kemudian selanjutnya lagi. Ada lagi. Ketemu lagi nggak ini yang terjadi penurunan? Nah, ini ternyata ini sekarang ada lagi konfirmasi lagi yang sekarang kebalikannya. Ini adalah yang kita sebut namanya adalah yang disebut adalah convergent. Lihat ya dari sini ya, ini turun. Ya, saya anggap aja ini langsung turun lagi ke sini, anggap aja saya langsung aja dulu ya. Terus ini semakin lagi ke bawah, betul? Ya, atau kita anggap aja di sini sampai di sini deh. Nah, ini turun. Nah, di sini ya, di sini kita tarik ternyata dia naik apa turun? Naik. Cenderung naik. Betul? Cenderung naik kan? Ya. Enggak. Ini namanya apa? Divergen. Divergen. Berarti kira-kira arahnya kemana? Turun. Turun maning. Dan kemudian sekarang Anda perhatikan nih, ya di sini harga turun banget ya, oke sini ya, oke. Dan di sini ya apa yang terjadi? Turun juga nggak? Ya, turun. Turun, oke. Nah turun itu namanya apa? Convergen. Convergen. Berarti kemungkinan arahnya gimana? Naik. Masih ke bawah. Nah ini kita berharap, ini sekarang dia sudah berusaha menjebol nih. Kalau ternyata dia nanti mampu di atasnya di sini, ya, nah itu kemungkinan besar di saat itu ya Anda bisa mulai agak berani untuk beli. Nah biasanya kalau saya sarankan ketika lagi bearish kayak begini, itu selalu saya sarankan sama teman-teman semua, ya, hei hati-hati ya,
ini kita out dulu gitu ya. Nah, pakainya gimana? Jadi perhatikan, jadi ini Anda bisa pakai semua. Ini misalnya saham-saham apa yang misalnya yang bisa hari ini yang ada peluang tadi apa ya? Sebentar ya. Pak Soalnya Endrang, apa sorry? Pak Endrang. Sorry apa? Yang terakhir kan harga turun, Hmm? MFI turun. Ya, betul. Itu kan arahnya kan sama, Pak. Ya, itu convergent. Berarti kemungkinan besar itu akan masih turun lagi. Oh, masih akan turun lagi. Ya, itu secara teori masih ada kemungkinan besar turun lagi. Kecuali kalau yang seperti saya tadi katakan, kalau MF ini ternyata dia mampu tembus di atasnya ini, ya lebih bagus lagi kalau di atasnya ini. Bentar ya. Tuh, kalau dia mampu di atasnya ini, nah, ya MF-nya kan sekarang sudah mulai beranjak naik tuh, kelihatan ya? Ya, Ya, MF-nya kan mulai ada. Nah, kalau sampai dia berhasil di atasnya yang garis yang merah ini, berarti sudah mulai terjadi pembalikan arah. Nah, itu bagus. MFI, Pak. Ya, Kan dari MFI kan kalau dia tembus garis merah ke atas berarti kan arahnya naik. ya, apalagi Kalau harganya turun. kalau harganya turun ya masih melanjutkan yang tadi. Ini kan belum belum mampu naik kan? Ya, belum. Kan sekarang terakhirnya kan posisinya masih harga turun, MFI masih turun kan? Ya, betul. Setuju nggak? Ya, Berarti artinya apa? masih Kalau turun. MFI-nya naik, ya Nah, harganya naik, berarti harga kenaikan dari IHSG tersebut akan ditopang oleh volume. Nah, berarti artinya apa? Berarti banyak orang yang berani beli di harga lebih mahal. yang saya tanyakan, Pak, apakah Ya, bisa terjadi MFI-nya naik, tapi harganya masih turun? bisa. Bisa. Harganya MFI naik, ya, Ya, MFI naik, tapi kemudian harganya masih turun. ya, Itu nggak naik. bisa. Itu namanya adalah apa tadi? Divergen, tapi divergen positif namanya. Maka harga kemungkinan besar akan ngikutin naik ke atas. Oh, begitu. Ya, kalau yang tadi harga naik, ya harga naik, terus kemudian MFI-nya turun, itu namanya divergen negatif. Kalau MF harga turun, ya, saya kasih gambar lagi misalnya. Ini saya kasih contoh dulu. Nah, ini yang kemarin yang saya lihat itu di info tuh. Nah, ini nggak terlalu signifikan ya, tapi kelihatan ya. Anda lihat nih. Nah, ini lihat nih. Harga di sini ya MAV-nya ini ya, oke. Harga di sini kurang lebih ya di sini ya saya garisnya ya. Apa yang terjadi? Harganya gimana? Harga turun. Ya, harga turun, slightly turun ya. Oke. Ini MFI kan naik, naik apa enggak? naik. Hasilnya gimana? Naik. Betul kan? Ya, Itu namanya divergen positif. Ya, gitu ya. Oke, menarik? ya. Nah, itu cara pakainya misalnya. Nah, ini Anda bisa tinggal pakai. Jadi Anda template-nya seperti ini ya. Cuma kekurangannya, mohon maaf ya, kekurangannya ini nggak bisa dicari masalahnya. Anda harus nyari satu persatu. Kalau ada 700 saham, kemudian Anda nyari satu persatu kayak begini, satu saham nyarinya sekitar 5 menit, berarti kan 3.500 menit kan? Itu kan abu banget itu kan, berarti kan kurang lebih sekitar Anda perlu 3.500 menit, berarti kurang lebih sekitar 2,3 hari itu baru ketemu satu. Ya. Nah, itu biasanya oleh karena itu ya itu biasanya perlu bantuan lagi, biasanya itu adalah memakai yang katakanlah itu seperti kayak AMI Broker. Ya, AMI Broker itu ada namanya professional edition, itu sekitar harganya sekitar berapa itu sekarang naik itu 359 ya. Kemudian tambah lagi data lagi. Langganan data itu ya sekitar 250.000 sampai 300.000 langganan data doang. Itu. Ya.
Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Pak, ini ada pertanyaan peserta apa saya kemukakan sekarang, Pak Indra? Boleh. Silakan. Ini dari Pak Gilang ya. Bagaimana menghindari bear trap? Karena sering closing price sudah berada di break trend tapi malah false break. Lalu lanjut naik. Terima kasih Pak Indra. Jadi begini, Anda kalau misalnya mau benar-benar mau untuk mengenali satu, kadang-kadang itu saya nggak tahu tadi contohnya itu sama apa. Tapi Anda perhatikan, beberapa saham itu mempunyai sifat yang sama. Jadi mereka ketika pause break, ya jadi mereka break kemudian ternyata tiba-tiba jatuh lagi. Pause break jatuh berapa kali. Jadi oleh karena itu sebelum beli, Anda harus pastikan dulu, Anda harus paling dulu Anda kemukakan dulu, harus Anda siapkan dulu adalah trading plan-nya, money management-nya. Itu yang paling penting. Money management itu tidak membuat Anda pasti untung, tapi membuat Anda terhindar dari kerugian yang besar. Karena kita itu nggak tahu masa depan. Kadang-kadang yang dia bagaimana menghindari false break, kita nggak pernah tahu. Ingat ya, saham itu, perhatikan baik-baik, saham itu kayak cewek. Saham itu kayak cewek, sulit dimengerti. Tapi saham itu juga kayak cowok, nggak bisa dipercaya. Ya, itu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Sorry, nggak jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, pertanyaannya, ya. Saya mau tanya, setiap analisis baik teknikal atau fundamental memiliki error analisis. Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya? Gini, error itu nggak mungkin bisa ini. Jadi kita itu to err is human. Ya, membuat kesalahan itu adalah human. Jadi maksudnya kita manusiawi. Ya, kita tuh nggak bisa menghindari kesalahan. Jadi begini, jadi saya selalu katakan, ya jangan pernah itu berusaha mencari suatu sistem yang 100% berhasil. Itu nggak pernah mungkin ada. Nggak pernah mungkin ada. Ya, selalu ada kemungkinan itu terjadi error. Tapi yang paling penting adalah yang seperti George Soros katakan, ketika Anda untung ya atau rugi itu nggak penting, tapi yang penting ketika Anda rugi tersebut itu terbatas, untungnya jauh lebih banyak. Itu yang paling penting. Oleh karena itu Anda harus tahu belajar bagaimana money management-nya. Bagaimana mengatur trading plan-nya. Itu yang paling penting betulnya. Karena nggak mungkin Anda bisa 100% berhasil, itu nggak mungkin. Gitu ya. Kalau Anda terus-menerus berhasil, ya atau seorang analis yang terus-menerus itu dia berhasil, kemudian besar dia bukan lagi makan karbohidrat, itu makan menyan dia itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada Pak. Pak, ya. Tadi indikator yang dipakai adalah Bollinger Band, Moving Average, MACD. Rentang harinya berapa, Pak? Oh, kalau yang untuk kalau Bollinger Band itu pakai yang Bollinger Band biasa 20 hari yang dengan standar deviasi 2. MACD pakai MACD normal aja. Ya, jadi MACD itu kan rumusnya adalah MA 12 dikurangi MA 26. Kemudian dirata-ratakan sinyalnya itu adalah yang 9 hari. Mohon maaf ya, saya karena ini menurut saya ini adalah merupakan berkat. Jadi saya hafal banget sama semua rumus-rumus tersebut. Ya, kalau kemudian yang Anda tambahkan juga, Anda terserah pilihan Anda mau pakai William Percent R atau stokastik atau RSI. Ya, untuk momentumnya. Momentumnya tersebut itu Anda pilih salah satunya. Jangan tiga-tiganya, percuma. Nggak efektif jadinya. Ya, itu parameternya bisa pakai yang standarnya aja 14. Gitu. Oke, ada lagi? Bagaimana pandangan Bapak tentang cryptocurrency? Apakah sama dengan investasi saham? Beda. Ingat, kalau investasi saham, itu sebenarnya apa sih? Investasi saham itu kan sebenarnya Anda membeli, ya, Anda membeli perusahaan, betul kan? Ya, kalau cryptocurrency, apa yang Anda beli?
nggak ada itu, angin. Ya, dan cryptocurrency itu berarti Anda sebenarnya itu betulnya nggak bisa dikatakan persis kayak saham, nggak bisa. Kalau saya bukannya nggak setuju sama cryptocurrency ya, saya nggak. Cuma kalau memang Anda nanti, kalau misalnya Anda benar-benar mau terjun di cryptocurrency, saran saya adalah Anda benar-benar memakai uang yang anggap aja itu uang hilang deh. Kalau saran saya lebih bagus lagi kalau adalah misalnya Anda untung dari saham, ya misalnya untungnya misalnya katakanlah itu 100, misalnya untungnya itu Anda omong kosong lah, katakanlah itu 100 juta. Anda pakai aja 50% dari keuangan keuntungan tersebut, Anda masukkan 50 jutanya ini kepada deposit cryptocurrency, Anda pakai buat trading, ya bisa-bisa 50 juta itu bisa menjadi 500 juta, ya bisa menjadi 1 miliar, bisa-bisa 50 juta ini dalam 2 jam habis. Bisa. Ya, pergerakannya sangat luar biasa. Ya, pergerakannya sangat luar biasa. Itu dalam 1 minggu, 2 minggu itu bisa turun sampai 70%. Dan cryptocurrency itu 7 kali 24 jam. Anda nggak bisa tiba-tiba Anda tidur, tiba-tiba itu turun sampai 50%, 70%, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Ya, oke, ada lagi? Untuk angka 80 dan 20 di MFI, apa gunanya, Pak? Itu adalah untuk batasan. Ya, untuk batasan bahwa kalau di atasnya 80, itu sudah disebut namanya adalah sudah disebut namanya overbought. Ya, kalau di 20, 0 sampai 20 itu disebut namanya oversold. Tapi jangan beli ketika dia lagi di bawah tersebut. Berarti kalau di bawah tersebut artinya apa? Secara harga maupun secara volume dia lagi di bawah. Tunggu ketika dia dari 20 tersebut ya dari 2 sebentar. Nah, ini bentar ya. Nah, tunggu dari ketika dia dari bawah seperti ini contohnya ya. Nah, dari bawah sini itu kemudian dia mulai melenting ke atas. Nah, ini baru Anda masuk. Itu baru Ciami itu. Oke, ada lagi? Bagaimana Bapak mendefinisikan style trading Bapak? Apakah swing, position, day trade, dan penggunaan indikator ini cocok untuk style trading yang mana, Pak? Kalau saya pribadi, saya ada beberapa, kalau style saya, terus terang saya sudah nggak pernah pakai ini lagi ya. Ya, jadi ketika saya sudah menciptakan arah hunter, menciptakan tiara, ya saya nggak pernah pakai ini lagi. Nah, trading style saya adalah saya itu biasanya adalah kalau misalnya pertanyaannya, jadi ini dipakai bagus buat apa? Ini bagus buat Anda yang misalnya tradingnya itu antara sekitar ya antara daily sampai sekitar 10 hari, itu bagus, cocok ini. Ini cocok banget pakai yang kombinasi ini. Ya, kalau saya sendiri tidak pernah sudah nggak memakai ini lagi. Karena apa? Karena saya memakai yang saya sebut namanya adalah tiara ini. Begitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, bisa dijelaskan sekilas tentang aplikasi dari arah hunter, Pak? Oke, aplikasi ini namanya tiara ya. Jadi begini. Jadi tiara ini adalah kalau saya jelaskan dulu PowerPoint-nya dulu. Nah, ini kan seringkali technical analysis kan tidak dilengkapi dengan data tingkat keberhasilan maupun resiko yang terukur secara kuantitatif. Oleh karena itu, saya sudah memakai namanya kalau tiara tersebut adalah memakai quantitative trading system, yaitu ada analisa statistiknya, ada backtestingnya, ada money managementnya. Ini yang penting kemudian bagaimana caranya lebih praktis, yaitu saya ketemukan yang namanya adalah sistem trading kuantitatif powered by Tiara 2.0. Ya, di sini jadi untuk mencari pertanyaan dasar para pedagang saham, beli saham apa, kapan beli, kapan jual, ini Anda tidak harus memakai analisa fundamental yang terlalu detail, Anda juga nggak harus memakai analisa teknikal yang terlalu canggih, yang seperti tadi, ya. Yang cukup apa? Hanya memakai Tiara 2.0 ini. Dengan 3 detik kita bisa memutuskan buy, hold, atau sell. Caranya gimana?
Yang kita perhatikan adalah cuma pikselnya ini loh. Nah, piksel ini namanya 3 piksel ini, 3 piksel. Piksel ini adalah kalau ketika ini persis kayak lampu lalu lintas, ada hijau, ada kuning, ada merah. Ya, jadi cara pakainya begini, ya. Jadi kalau kuning itu kan ada paling atas kan, kuning ini adalah kalau tren jangka pendeknya itu berarti dia adalah kalau kuning ini masih indecisif, jadi masih nggak ada, ya masih bisa hijau, bisa masih belum bullish, belum bearish, ya. Kemudian tren jangka menengahnya itu adalah tren jangka panjang. Kalau merah itu adalah berarti tren jangka, kalau tiga-tiganya merah berarti tren jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu adalah dia adalah disebut namanya bearish. Yang kita cari apa? Kita yang cari ini adalah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ketiga-tiganya bullish. Nah, ini pada saat seperti ini, maka Anda ketika 3 piksel hijau tersebut, maka Anda ngapain? Anda boleh buy. Buy-nya kapan? Saran saya adalah 1 jam sebelum penutupan. Jadi Anda tinggal langsung masuk ke aplikasi spot Anda, langsung buy di sana. Ya, langsung pasang di sana. Kemudian kapan jualnya? Kalau kapan jualnya adalah ketika Anda ketemu 3 piksel merah seperti ini. Ya, 3 piksel merah seperti ini, Anda ngapain? Ya, Anda tinggal jual. Sesimpel itu. Kapan Ya. jualnya, Pak? Jualnya adalah ketika 3 piksel merah ketemu. Pada saat itu juga ketika menunjukkan 3 piksel merah, jam berapapun, jam 9:15 atau jam 9:20, 3 piksel merah terjadi, jual. Nggak usah tunggu sampai akhir tutup. Berarti ini live, Pak, ya? Live. Jadi arah hunter dengan Tiara ini hampir real time. Saya nggak ngomong live loh ya. Hampir real time. Hampir. Ya, karena selisihnya pasti kan ada diolah dulu ya. Ya, ya. Ada pengolahannya dulu. Nah, ini aja kita kasih contoh misalnya di sini. Ya, saya kasih contoh di sini. Lihat, ini kan saya tutup nih. Ya, Anda lihat ada 3 piksel hijau di sini. Ya, 3 piksel hijau. Nah, ini Anda buy. Ya, kemudian 3 piksel merah, ini jual. Ya, ini kan kita nggak tahu harganya. Pokoknya ketika ketemu 3 piksel hijau, itu kita buy. Di sini kita jual. Di sini ketemu lagi 3 piksel hijau, kita buy lagi. Ketemu 3 piksel merah, kita jual lagi. Ketemu 3 piksel hijau lagi, nggak usah pakai tanya-tanya lagi, nggak usah tanya sama kok ajen, boleh nggak beli, nggak usah tanya lagi. Langsung ketika 3 piksel hijau sudah jam 14 WIB, ya, buy. Pasti untung nggak? Belum tentu, ada kemungkinan dia salah. Lihat ini, ada kemungkinan dia salah kan? Kita lihat, kita buka. Tuh, di sini belinya 725, kita jual 715. Rugi dong. Ya, ruginya tapi kecil, 1,4. 755, 740, ruginya 15 rupiah. Ruginya berapa? 2%. 760 sampai chart ini belum selesai bikin, itu harga terakhirnya adalah 1725. Potensi untungnya 127%. Dijumlahkan semuanya 123,6. Nah, itu alatnya namanya Tiara 2.0 ini. Nah, Tiara 2.0 ini jadi langsung. Terus kalau cari yang 3 piksel hijaunya, apakah satu-satu? Oh, enggak, itu saya carikan. Jadi misalnya Anda, tolong carikan saya yang hari ini kebetulan nggak ada 3 piksel hijau ya. Tolong carikan saya yang mempunyai, yang ini deh, tolong carikan saya ada yang mempunyai sinyal buy hari ini apa saja. Oke ya. Kita misalnya yang hari ini kita sinyal buy apa saja. Oke, kita lihat nih di seluruh komposit nih, ya ada SMA, ya ada INTP, ada Baca, ada Agro. Ya, ini adalah hari Senin, bisa Anda perhatikan ya, Anda perhatikan. Tapi kalau perhatikan, kalau Anda belum mempunyai alatnya, ya jangan langsung beli. Ya, Anda lihat dulu. Kalau ternyata misalnya SMA, itu kita lihat chartnya. Nah, chartnya gimana nih? Tuh, 3 piksel hijau nggak? Sorry nggak kelihatannya. Oke, kelihatan nggak ini 3 piksel hijau? Ya. Tuh, 3 piksel hijau.
Berarti adalah beli pasti untung enggak? Enggak ada orang emak sampai enggak ada yang pasti untung namanya ya. Tapi kalau kita beli, kita sudah tahu. Tadi kalau teman-temannya arah hunter, belinya kapan? Ya belinya ketika tadi yang sekitar ya jam jam 3 kurang tadi, kalau ada ketika sinyal terjadi langsung buy. Kayak begitu. Ya. Terus kemudian tadi apalagi? Nah, kemudian pertanyaannya begini. Waduh, Pak Jan, saya ini nggak mau saham-sahamnya itu yang saya maunya saham yang syariah, bisa nggak? Oh ya cari aja yang sahamnya yang isi, masuk dalam isi, betul ya. Maka hanya dua saham yang termasuk kategori kriteria yang kriteria syariah yang mempunyai kemungkinan, yaitu adalah SMA sama INTP. Ya, INTP kita coba lihat chartnya. Nah, chartnya ini baru dua. Ya kalau hari Senin nanti ternyata dia 3 pixel hijau, nah ini boleh masuk. Ya, sekali lagi ingat ya, sekali lagi itu Anda tidak, kalau Anda belum punya alatnya, jangan langsung begitu Anda lihat hari ini, kemudian langsung Senin langsung masuk. Ya Anda harus punya alatnya dulu, harus punya alatnya dulu. Ya, oke, ya. Satu kolom itu mewakili satu hari ya. Ya, kalau misalnya di sini adalah daily, ya itu adalah satu kolom memakai adalah satu hari. Jadi yang paling atas ini, ya kalau saya jelaskan, saya perbesar ya. Jadi yang paling atas kan ada 3 pixel tuh, betul? Ya, ya. Ya, pixel paling atas itu adalah tren jangka pendek. Itu mewakili 30 jam. Ya, pixel yang kedua itu mewakili 20 hari. Pixel yang ketiga itu mewakili 10 minggu. Begitu. Jadi sangat kompleks. Jadi kalau tadi ya kalau pertanyaannya ini dipakai buat apa? Kalau trader style-nya pakai ini bisa buat harian nggak? Oh bisa. Ini cocok kalau misalnya buat trading harian yang misalnya itu adalah untuk 3-5 hari, ya itu sering. Trader kita banyak seringnya itu adalah yang 3-5 hari. Dan kemudian bisa nggak kalau misalnya dibuat untuk trading harian, untuk trading kilat? Oh bisa, ganti ini menjadi 15 menit. Nah, belinya kapan? Tuh, ya belinya sini. Ya, jualnya kapan? 15 menit selanjutnya. Kalau ini kan sudah ketahuan nih. Dia aja targetnya berapa? Targetnya adalah R1-nya 11.875, R3-nya adalah 19.950. Ya, ini kan karena 15 menitan, ya kan untungnya 1,9 dikurangi 0,5%, berarti kan masih 1,5% kan? Ya, apalagi kalau Anda bukanya pakai spot, waduh, itu sudah enak ini. Nah, itu juga buat teman-teman yang mungkin ada teman-teman dari arah hunter yang belum punya rekening, ya, kalau Anda mau buka rekening di Sukor, silakan hubungi Pak Jen. Pak Tejen, silakan Pak Tejen, silakan ada beberapa orang dari arah hunter itu kelihatannya yang join itu, ya, silakan kontaknya di mana, ya, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan Pak Jen? Pak, kalau untuk trading 1 minggu berarti cuma lihat yang pixel pertama aja, Pak ya? Oh enggak. Oh, Jadi kalau misalnya untuk 1 minggu, itu Anda harus lihat kesatuan. Harus dilihat 3 pixel itu? Iya, harus 3 pixelnya semua, harus dipakai ininya. Jadi ini jangan dipakai satu persatu. Jangan, salah. Kalau untuk misalnya 3 atau 5 hari, itu pakai 3 pixel tersebut. Ya, saya kasih contoh misalnya yang ini Inco. Ini salah satu favorit saya. Nah, ini Inco. Belinya kapan? Di sini. Ya, belinya di sini. Misalnya saat itu ya 3 pixel hijau kan? Kelihatannya, Pak Jen ya? Ya. Itu harganya saat itu adalah di berapa itu? Harganya di 4480. Ya, ini saya tulis 4480. Nah, kemudian selnya kapan? Nah, kalau kita selnya itu kalau kita sudah 2 pixel merah itu boleh. Ya, 2 pixel merah itu kita sudah boleh jualan itu. Harganya saat itu adalah 5050. Ya, tinggal begitu aja. Jadi
Sudah sangat gampang. Jadi untungnya berapa tuh? 12,72. Lumayan kan? Pak Kayak Hendra, begitu. Ya, pixel yang pertama kan berlaku untuk 30 jam. bukan Kedua, bukan 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 berlaku untuk 30 jam. Pixel pertama itu saya ngitungnya dari dengan perhitungan yang memakai jam, 30 jam. Jadi jangan dipikirin bagaimana cara ngitungnya, biar saya ngitung. oh, Ngitung formula itu berat, biar aku saja. untuk yang jangka pendek ini memakai indikator apa, Pak? Yang beberapa ya, Pak? Nah, ini indikatornya buatan saya sendiri. Jadi indikator jangka pendek ini, yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ini adalah memakai formula buatan saya sendiri. Ya, di mana di sana dilibatkan yang namanya momentum, tren, terus kemudian volume, itu dilibatkan di sana semua. Ya, jadi di pixel ke-1 itu ya, itu selain tren jangka pendek ada juga volumenya. Di tren kedua, di pixel kedua itu selain saya masukkan adalah tren juga saya masukkan momentum. Di yang ketiga ya, itu selain tren jangka panjang saya masukkan namanya relative strength comparative. Jadi saya bandingkan sama ISG. Rumusnya panjang banget Pak Jen, nggak mungkin saya kalau mau belajar rumusnya ya kurang lebih belajarlah sekitar 20 tahun lah bisa kurang lebih. Bisa Pak ya? Ya bisa. Ya, Anda silakan. Di sini ini seminar ya, bukan di sini seminarnya itu Anda klik di sini, saya mau tahu rahasianya, daftar sekarang, itu tersedia yang buat besok sudah penuh, itu tanggal Minggu 6 Juni 14.00 sampai 16.30. Ya, ini Anda silakan daftar, harganya 99.000. Itu nanti penjelasan ya seperti yang kayak tadi, penjelasan mengenai bagaimana trading, penjelasan bagaimana memakai pemakainya untuk Tiara aplikasinya. Tapi yang kalau workshopnya, kalau Anda sudah benar-benar tertarik, silakan Anda hubungi Pak ini ya Pak Tekjen. Ya Pak Hendra. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Hendra atas ilmu-ilmunya. Ya, semoga Bapak Ibu bisa mengambil hikmah-hikmahnya ya. Dan kalau ada yang kurang mengerti bisa WA saya ya. Sebelumnya saya minta maaf ke Pak Hendra jika ada kekurangan dari kami ya, saya minta maaf. Dan salam sehat selalu untuk Pak Hendra Martono dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, juga untuk Pak Budi. Ya, semoga Tuhan memberkati kita semua dan juga semoga masalah Pak Hendra cepat selesai. Ya. Ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Mungkin ada kata terakhir dari Pak Hendra, silakan. Oke, buat teman-teman semua yang kalau misalnya buat teman-teman semua yang jika Anda memang berniat untuk menjadi full time trader, segera Anda juga mempelajari ilmunya. Jadi pertama-tama yang paling penting itu belajar dulu ilmunya. Nanti perkara Anda memang dikasih kesempatan menjadi full time trader, itu mendapatkan lebih banyak waktu ya, terutama mendapatkan waktu untuk keluarga Anda, itu jauh lebih enak. Oke, saya Henry Martonolim mengucapkan banyak sekali terima kasih. Ya, happy cuan, mari safe trading, semangat beruntung. Thank you. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, oke. Saya live dulu ya. Oke, thank you. Ya, saya pamit ya. Makasih Pak Hendra.